faktor aktivitas manusia menjadi penyebab utama pencemaran air, yaitu limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah sampah rumah tangga yang berupa plastik dan sisa makanan yang mengakibatkan pencemaran air dan mengurangi air bersih. Limbah industri, pabrik yang sering membuang limbah beracun ke sungai atau laut tanpa pengolahan yang memadai. Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, yaitu ketika lahan pertanian menggunakan pupuk organik dan bahan kimia, terkena air hujan larut ke sungai dan mengakibatkan pencemaran air dan kurangnya air bersih. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor pencemaran air akibat alam. Pencemaran air tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia, tapi bisa terjadi karena faktor alami juga. Jadi berikut ini adalah faktor-faktor dari pencemaran air secara alami. 1. Aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi dapat melepaskan sejumlah besar abu, gas, dan bahan kimia. Bahan-bahan ini yang dapat mencemari air sungai. Yang kedua ada erosi tanah. Erosi alaminya disebabkan oleh hujan dan angin puting beliung dapat membawa sedimen atau mineral ke dalam sungai. 3. Curah hujan. Curah hujan yang lebat dapat mencuci bahan-bahan alami seperti tanah dan daun atau kotoran hewan ke sumber air. Yang keempat, ledakan alga. Ledakan alga dapat mengurangi kadar oksigen dalam air dan menghasilkan racun yang sangat berbahaya. Yang kelima atau yang terakhir ada intrusi air laut. Di daerah pesisir, air laut dapat merembes ke dalam air tanah akibat faktor-faktor alami seperti perubahan air laut. Berbagai dampak negatif, 1 pada kesehatan, 2 pada lingkungan, dan 3 kepada ekonomi atau sosial. Kepada kesehatan manusia berdampak seperti terkena penyakit diare atau hepatitis karena meminum air yang terkontaminasi. Nomor 2 yaitu dampak kepada lingkungan seperti matinya biota air atau kerusakan lingkungan. Nomor 3 yaitu ekonomi dan sosial seperti dampak terhadap ekonomi atau sosial berkurangnya atau turunnya hasil perikanan atau budidaya ikan. Dampak lain dari pencemaran air adalah pendangkalan air sungai yang dapat menyebabkan banjir, hilangnya kesuburan tanah, dan bisa mengalami keracunan logam berat. Bagaimana sih kok bisa terjadinya pendangkalan air? Nah, pendangkalan air ini disebabkan oleh sampah. Bisa dilihat pada video di atas, di mana sampah yang menumpuk bisa menyebabkan banjir karena tidak mampu untuk menampung air. Tanah juga bisa tercemar akibat air yang sudah terkontaminasi. Air yang tercemar meresap ke dalam tanah sambil membawa zat berbahaya yang menyebabkan kesuburan tanah menurun. Keracunan logam berat dari limbah industri dapat menyebabkan keracunan seperti gangguan syaraf, penurunan IQ, dan penyakit ginjal dan jantung. Cara mengurangi atau mengatasi dampak negatif pencemaran air. 1. Mengurangi limbah cair dari industri dan rumah tangga. 2. Mengurangi pembuangan limbah. 3. Memanfaatkan teknologi pengolahan. 4. Mengurangi penggunaan bahan kimia. 5. Menggunakan air secara bijaksana. Selain itu juga dapat diatasi dengan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak membuang sampah pada sungai. Yang ketiga, memilah sampah seperti sampah organik dan anorganik. Dan yang keempat, menanam pohon di sekitaran sungai agar dapat meresap zat yang berbahaya yang ada di dalam air. Dan yang kelima, mengikuti program penanaman pohon.